laisa li alimin ayyuqallida aliman akhor. Memang antar orang alim kalau ketemu satu majelis itu mesti sensitif. Itu sudah sunnatullah. Karena saya ngaji sama orang lain tidak mungkin, mesti mereka sungkan. Maka tawadhu saya tak wujudkan saja di makmum. Di mana-mana saya sholat itu makmum. Wiling-wilingan bahwa saya siap ikut orang mukmin. Lha mosok kiai kok nampa hasil gadean apa? Rumah. Ya iku sirine kenapa Nabi ya seneng wong fakir tapi ya fi halatin dalam satu momentum. Ya seneng wong sugih dalam momentum yang lain. Mulane rapat perang Khandaq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaus Gus Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngaus Gus Baha. Mari kita simak bersama-sama pengausan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Maka setan-setan di daerah pesantren itu saya yakin wis setruk karena lari kemana-mana. Lari kemana-mana itu diadang apa? Adzan. Adzan dintani bare jebule bocah deres. Kadang pujian. Masalahnya pujian yo bid'ah. Baradzan karepe santai-santai jebule ada wiridan. Jantungan meneh kan? Tapi masalah wiridan yo bid'ah. Jadi ini banyak yang menyenangkan setan sebenarnya sedang kritik-kritik ini teman. Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul. Mangkul itu tadi sumya masjidan mergo mahallus sumya musolan mergo tempat sholat. Jadi nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik. Nah kecuali musola yang berdirinya sudah nuruti nafsu. Moh dikiai ini wong liya terus gawe musola dewi. Lah itu nafsu. Tapi kalau berdasar kebutuhan, karena tadi laisa li alimin ayyuqallida aliman akhor. Memang antar orang alim kalau ketemu satu majelis itu mesti sensitif. Itu sudah sunnatullah apa? Lu sunnatullah. Jajal misalnya ono mursyid mulang ning masjid, saking tawadhu saya ikut. Sebenarnya saya ingin ikut, secara nurani saya ingin ikut. Tapi kan ya saatnya mursyid. Gak bebas ya. Waduh Gus Bahan. Oh mesti meriang, tak jamin. Wah ini orang urusan sombong-sombongan. Loh, saya pernah, karena ini bukan sombong, pernah di Masjid Jami' Tuban itu ada acara yang isi kebetulan teman saya zaman sekolah di Sarang. Itu saya pas itu yang main saja sama anak saya karena saya sering dolanan di Tuban, main keluarga bapak saya di Tuban. Keluar ketemu saya salaman, lho Gus kene wis suwi. Wes innalillah musibah. Innalillah musibah Gus. Ya ngrungokno ngajiku, gak ngono. Seneng alhamdulillah. Terus tapi sebagian kurang waduh. Jadi sebenarnya saya ingin tawadhu. Lalu berkali-kali saya ingin tawadhu. Sebenarnya saya ingin ngaji. Kalau ada kiai yang mau saya masih ingin ngaji. Tapi sing wani sopo itu. Akhirnya mau ngaji Mbak Mun, Mbak Bapak karena itu yang berani. Saya masih sering datang ke kiai konsultasi masih sering sampai sekarang. Masih sering ditimbali dijak ngaji masih sering. Tapi masalahnya hanya Mbah Mun sekarang Bapak sudah meninggal. Tapi kalau ada kiai pesaing saya Gus siap. Saya datang. Tidak mau salah tak lawan. Tak anggap hoax. Oh tak lawan ya. Tak tahu kok jenengan hafal Quran pinten. Tolong jus, aku tolong pulang. Lereni. Misalnya mulang isya, nanti khatam pinten. Dari nanti khatam, aku tahu khatam. Oh, gantian tak ulang betul tetap. Karena ini agak profesional, enggak profesional. Goblok sih mulang wong alim ini enggak. Itu salah dalam hukum manapun. Tapi jangan kira saya ada ingin ngaji ingin. Makanya saya sering makmum di mana-mana. Karena saya ngaji sama orang lain tidak mungkin, mesti mereka sungkan. Maka tawadhu saya tak wujudkan saja di makmum. Di mana-mana saya sholat itu makmum. Wiling-wilingan bahwa saya siap ikut orang mukmin. Kan sholat lebih ringan kan, lebih gampang. Karena kalau merasa mulai isya, balik isya tak balik ngaji. Enggak ngarep aku tak jamin. Orang mau coba pertama wis salah. Qolal Ghazali, itu salah. Sing cara aku sebenarnya Qolal Ghazali itu. Kayak gue nisbat itu nak rupa ya. Qolal Bukhari sih bener bener Qolal Bukhari. Semprit terus. Ngapa? Semprit daripada mari fitnah sudah usah ngaji. Tapi yang saya itu bukan karena keangkuhan. Karena anda ingin ganggu orang. Bahwa gak ingin. Banyak tonggo-tonggo Gus. Nah kan sering ada pengajian di daerah saya. Itu saya jarang, pasti diundang saya itu kiai, tapi saya nggak pernah datang. Itu jangan kira saya sombong. Mubaleknya sebelum acara itu datang ke saya, Gus tenan sud kolyak. Sing sowan mubaleke. Berarti sahibul bait ngundang, tapi mubaleke sowan. Dan itu mesti pesennya Gus tenan sud kolyak.
Tak sampean teko gambar aku yakin gambarku lho. Ya ora ngono. Ning tak pidatokno kan muga jenengan terus ora jenengan terus piye. Kene lho kesau ben semlebok iya. Kadang sing wete tak Gus ngono omah ngono tak undang mboten teko gak. Wong kiai niku mae mulang aneh-aneh. Tentunya bukan karena mulang di rumah, memang ada mubalek yang pesan tadi. Yang pesan. Dan makanya KB itu proporsional apa? Saya ulang lagi, ini kembali ke mangkul lagi. Mubalihun maknanya orang yang menyampaikan, karena balagha yubalihu tablighun. Terus penyampai itu disebut mubaligh. Semua itu ada, makanya imam dikatakan imam karena panutan di depan, maka disebut imam. Orang alim jenenge juga imam karena panutan dalam ilmu al-imam al-Ghazali. Itu bukan imam sholat tapi imam panutan ilmu. Dena Imam Mustafa, Imam Maghrib orang. Jadi itu semuanya itu ada. Ya makanya terus sekarang ketika ilmu digeneralisir dari bid'ah itu kacau. Karena ilmu itu pasti tergeneralisir karena ini lafadz sing selalu melahirkan satu model karena memang lafadznya umum dari alam mangkul. Jelas ya. Dan misalnya sunnatu Rasulillah maknanya perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan Rasulullah. Di antara rumusnya Nabi misalnya yasiru wala tuasiru, bikin mudah jangan bikin susah. Sehingga kita sebagai ulama ya gak wajibno wiridan supaya gak wiridan ya monggo. Tapi yang menyariatkan wiridan timbang bar salat langsung HP-nan ya dok wiridan. Ya sudah gitu aja. Tapi yang kubu sebelah enggak, wiridan enggak ada hadisnya. Masa tukang kritik itu ya enggak ada hadisnya. Nabi tidak la'an, tidak tukang kritik, tidak tukang la'an. Tapi terus kowe kiai mursyid terus semangat wiridan, santri ku nak ra wiridan ra santriku iku ya keliru. Kowe Nabi tapi ya aturan. Wong pengiran wajibno kowe kok. Wajibno. Cara kitab Sulam Taufik kriminal besar ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu kriminal besar dalam ilmu fikih. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena berarti musyarrak bikin syariat baru. Makanya di pondok saya itu saya senang sebagian santri wiridan, sebagian malah tak kandani sing rodok guri, nak ben bubar. Ya sunat ben go iling-ilingan agak wajib. Nah dulu ngaji di sarang, imamnya sudah bangun terus separuh musola bubar. Di Lirboyo saya berkali-kali makmum ya separuh masjid bubar. Go iling-ilingan nak wiridan tidak wajib, tapi separuh ya ikut wiridan. Iling-ilingan nak wiridan sunat. Ojo koyo pondok-pondok sing fanatik wiridan koyo berdoain itu ya berat. Ono sing wanti wiridan kita, tapi ora anti HP. Bar salam wiridan ra oleh tapi nyalakan HP. Oleh, lha iku hadis endi. Misale takon-takon hadis. Wong ora usah ngono biasa wae. Kayak kula nus biasa wae. Ketemu sampean yo seneng, ketemu wis biasa wae. Ngene-ngene titipane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kabudut wiridane ummati. Jadi sing dipenggali Nabi ku umat. Lan kula agar muangkel sampean ora sido. Ngrene hadis ummati wadah. Mangkel lah di depane Kanjeng. Ini mangkel lho. Nabi piye nah. Tulang ngene ya ono ya ora ono berita alim topo. Terus nandingi aku tau nak partai politik lho pinter. Nggih kader pinter, ketua umum dia anak buah, Gang Sedelo wis digusur ketua umumnya. Mergo anak buah luwih pinter tadi cepet gaya generasi ku cepet. Kiai ku kelambatan. Partai politik ketua umum biasa gak dikisir anak buah. Berarti cepet kan oleh gaya minterno itu. Minterno bodoni ora ora pokoknya terus cepat pinter. Usur kadang ketua umumnya dikudeta. Iku pinter tak goblok. Pinter tapi madorot. Ada pinter tapi madorot ya. Ya jelas ya. Jadi namanya Nabi dipilihkan Allah. Makanya kayak jo kaget nak. Ono orientalis bilang nggak ada di Taurat itu kata Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad itu kata mangkul apa? Kata mangkul. Maknanya mangkul itu maknanya. Dan di situ memang ada makna-makna yang jelas menunjuk ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya terus bener. Itu setelah lah pangeran gawe ngoten. Terus masalah salah ini yang perlu terang. Ini yang perlu terang. Nabi itu kalau salah itu tidak kayak kita. Kalau kita kan salah beneran. Ya salah beneran ya salah bakat. Jadi kira kepen salah ya tetap salah. Jadi bakatnya itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu mendidesain Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi gak pernah salah maka syariat ini gak akan
terjalan. Misalnya Nabi Yusuf pernah ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ya sama rasa takut carane piye kok iso sekamar. Gue mesum temen gue. Wong iku ditakdir. Apa? Ditakdir ngene Nabi Yusuf ditakdir dadi cah dalem. Cah dalem artinya sudah di dalam rumah. Mungkin pas ngurusi spray. Mungkin Nabi Yusuf ora mesti gangguan dengan Nabi Yusuf. Cara setengah baya mesti minat. Singkat cerita Zulaikha tertarik terus narik Yusuf ke kamar terus ingin dijak begitu. Yusuf gak mau terus lari. Ya sudah, akhirnya kita punya syariat. Syariat ketemu setengah bayang syahwat adalah lari. Ya sudah seperti itu. Kowe ora usah bayangno Nabi kok sak kamar mbek wong wedok. Itu didesain Allah sedemikian rupa supaya ada syariat cara lari. Cara hanya diceritakan. Yusuf lari. Nah, kemudian yang namanya lari itu itu kalau mau dijambak atau ditarik mesti kena gamis yang belakang. Nah, itu beda dengan Nak Yusuf nakal, posisinya madhep, mesti kena kamus yang depan, berarti minat. Makanya itu yang dipakai ukuran ingkana qamisu qudda min kubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa ingkana qamisu qudda min tuburin ya fakadzabat wa huwa minal shadiqin. Jadi sebetulnya ilmu reskrim atau ilmu kriminal itu sebenarnya ya ada di Quran. Kalau yang namanya orang lari terus ditarik mesti kena belakang. Berarti bukti Yusuf lari menghindar. Tapi nak misalnya Yusuf di situ ngapain? Suwe. Paham ya? Makanya ilmu kriminal berdasar forensik itu sebetulnya gampang, maksudnya bagi ahlinya gampang. Mana Nabi di sini seneng gojol-gojolkan. Gojolkan Nabi tapi ya pinter tadi. Anaknya Nabi Yakub itu pinter kabeh. Ketika sudah menyemplungkan Yusuf dia bahwa ya badil jub, nanti bilang ke bapak bahwa dia dimakan serigala, nyari hewan, entah hewan apa saja, terus darahnya dilumerkan ke bajunya Yusuf. Ya, terus ayo datang pura-pura nangis, masyhur kan wajah ala komisi bidamin gadib. Dan sudah mereka datang isya ayyakun di waktu sore sambil apa? Menangis. Jadi cara drama wis sempurna. Tapi ketika dia cerita ini Yusuf kita main terlena terus kemudian dimakan apa? Terus Nabi Yakub delok baju ternyata utuh. Dari Nabi Yakub boleh goceng. Cek berperadabannya serigala itu. Mau makan anak saya aja bajunya dicopotin dulu. Betapa berperadabannya. Cek api akhlake serigala itu. Maksudnya apa? Apa mangan anakku wae. Kabine dicoplok isih. Terus dari dulur-dulure Yusuf, mau kok lali ra diwek-wek sih. Iya kok iso lali iki. Makanya tadi mitos apa kejahatan ndak ada yang apa sempurna. Jadi bajunya kok utuh. Firman dia utuh ora ono serigala. Mulane cek dari Nabi Yakub cek sopane apa serigala iku apa mangan apa anakku wae kabine dicoplok. Jadi itu bukti. Makanya data forensik itu ya ada di Quran. Yang satu cerita siapa? Yusuf. Yang satu cerita siapa? Yakub. Nah, tapi semua nabi itu didesain salah. Makanya masyhur hadis apa loh hadis ini? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Nama? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Tentu salahnya nabi udah kayak terus nyuwun sewu zina maling itu enggak. Maksudnya salah-salah dalam manhaj. Enggak mungkin nabi itu maling atau zina. Salah dalam manhaj. Misalnya gini. Nabi pernah kan sholat duhur, kila asar, banyak antara duhur dan asar. Keyakinan saya sih duhur, ya, tapi bisa aja asar. Tapi di semua riwayat memang kalau gak duhur ya asar, hanya itu. Nabi sholat duhur gitu, terus setelah 2 rakaat salam. Kira iso ngritik, Nabi kok sholat lali, Nabi opo. Mulane kena jadi kiai lali biasa wae, Nabi ya tau lali. Mulane kena sholat. Biasanya umumnya salah wong-wong tambah atau kurang. Umumnya imam-imam. Kurangnya dasar wis males sholat. Gak tahu bonusi luar itu. Berarti ketara itu mental asli deh. Walhasil Nabi itu sholat hanya berapa? 2 rakaat. Setelah itu salam. Salam Nabi setelah salam ya kundur. Tapi bukan berarti kira wiridan itu rasa bayang ngono. Soalnya Nabi bar sholat itu gondol. Nah cara endo sing cerita bar sholat wiridan mulai. Nah cara kubu sebelah ya bar sholat salam gondol. Ora ro model ora kok nebak-nebak. Sing bener ndi? Ayo sing bener ndi? Kode ora ro ya lho. Menawa nek endo cerita Nabi bar sholat wiridan
Mulai. Nah sing kubu sebelah. Bar salam. Betul, bener di. Waduh raro ya. Ngono-ngono. Jelas wiridan ora wajib. Ya ora haram. Nabi kondur. Setelah di pintu karena rumahnya Nabi kan apa? Bergandengan dengan apa? Masjid. Setelah di pintu ini sahabat-sahabat yang terdidik, yang terdidik itu ya sahabat-sahabat elit lah, kan sudah punya akhlak. Yang kurang punya akhlak tentu sahabat awam. Ya Rasulullah, aku sirati sholatu amnasita ya Rasulullah. Tadi sholat model baru, apa memang kau lupa? Kalau model baru baguslah, mulai besok kita sholat duhur itu 2 rakaat. Karena artinya kan nasamanso, ternyata sholat terkini itu 2 rakaat. Makanya tanyanya aku sirati sholatu amnasita. Ini sholat duhur mulai menjadi pendek, hanya 2 rakaat, dan itu bagus kan? Atau memang kau lupa? Nabi balik kanan, masih di pintu. Nabi masih jawab, kullu dzalika lam yakun, itu semua agak terjadi. Terus Nabi ragu lagi, kembali ke mihrab. Mihrab itu ya kira-kira imaman lah. Terus menghadap, fa'aqbala alal hadirin menghadap, ahaqqun maqalahu dzul yadain, apa yang dikatakan dzul yadain tadi benar. Nah baru akabiru sahabat papan atasnya jawab semua. Naam ya Rasulullah, yang dikatakan dzul yadain itu benar. Tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Nabi lalu takbir, hanya menambahkan 2 rakaat. Ya sudah terus selesai. Itu menjadi satu ilmu bahwa seseorang yang lupa dalam sholat cukup menambahkan 2 rakaat. Dan kalam omong-omongan di tengah-tengah sholat dengan kasus seperti itu tidak membatalkan sholat. Yaitu jenisnya pemakuntu ansa walakin unassa li'asunnah. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sesekali ditakdir dilupakan sama Allah supaya bikin sunnah. Qodok juga pernah. Qodok itu dosa besar, tapi Nabi pernah qodok sholat. Suatu saat dalam perjalanan Nabi ngendikan gini, ya Bilal saya ini ngantuk sekali. Sudah 3:30 pas itu dalam banyak riwayat kira-kira 3:30. Terus kata Nabi, ikla alanal lail, ya Bilal kamu jaga saya. Saya nanti kalau subuh bangunin. Kata Bilal, ya Rasulullah silakan sare istirahat. Kita Bilal yang jaga. Nabi sare betul. Terus Bilal tahajud. Semua alaman itu tahajud. Setelah tahajud, jadi Nabi ini sare, Bilal tahajud. Ini tahajud terus aku mau luhur. Tahu ada cerita santri ini tahajud, kiai ini turu. Makanya gue aja Gus Bah kok ora tau tahajud. Aku anut riwayat Nabi sare, Bilal tahajud. Gue ora iso ngaji kok nyoal wong iso ngaji. Mulane seneng kok nyoal wae ngono aku. Kabeh tareh di hadis-hadis Nabi sare, Bilal. Aku anut iku. Dadi aku turu, Mustafa. Mung gajarane tetep akeh aku wae. Wong ilmune kok aku kan tentu royalti no. Royalti ganjaran maksudnya. Setelah Bilal sholat tahajud beberapa saat itu keturun bisa. Keturun terus kita kata-kata semua riwayat hadis fama qadzatni illa syamsu atau illa harus syamsi. Kita tidak terbangunkan kecuali oleh sengatan matahari. Ya kalau sampai nyengat itu kan kira-kira sampai 7:30 atau jam berapa sudah agak panas. Tentu nggak bisa jadi dalil kalau nuruti sunnah Rasul sekali-kali kodok dong seperti Nabi ya gitu. Kalau kamu ingin persis Nabi, kali-kali kodok dong persis dan harus di gua dong, jangan hotel karena Nabi kodoknya di gua bukan di hotel. Nah, kepengen persis sunnah Nabi. Singkat cerita terus Nabi bangun, terus gojlok Bilal. Nabi masih sempat ngendikan, ya Bilal kenapa bukankah engkau janji mau membangkankan kita? Tapi Bilal santri yang tinggal itu sebeling. Yang tinggal jadi ini. Akhodani ma akhodatka. Saya ngalami sesuatu yang seperti engkau alamin. Itu maksudnya. Nabi gue mas. Santri repot. Santri itu parah. Jadi ora usah takokno le Nabi. Apa yang saya alami ya persis jenengan. Oh jenengan sing Nabi ya kodo nomale kula. Mulane nek ana santri beling cangkem elek iku biasa wae. Wis kunane kuno ya ngono. Kula sering dibantah Mustofa tapi ora tak guyu ngono. Anggepe Bilal sani no. Bilal. Wong irenge ya padha melarate padha. Suarane ora padha. Bilal suarane apik mos ora koyo kowe elek. Bilal nek sadan wong nangis kabeh. Nangis haru. Kowe adan kan wong nangis kenes ora ono liyane ta. Nah, terus akhirnya Nabi menyuruh azan, saya ulang lagi Nabi menyuruh
adzan juga menyuruh qomat. Akhirnya menjadi syariat, sholat qodok pun ya ada adzan, ada qomat. Nah misalnya ada riwayat yang nggak usah adzan, tetap ada qomat. Intinya ada cara untuk melakukan itu. Iya caranya, mengkaifiahkan sholat qodok. Itu ilmu yang nggak begitu penting, itu ilmu kelas 2. Yang ilmu kelas 1 apa? Bahwa sholat itu betul terikat waktu, tapi bukan berarti kalau waktunya sudah keluar menjadi tidak wajib. Itu yang paling pokok. Yang soal tadi apa? Adzan dan qomat bisa tetap masalah sunat. Wilayahnya kalaupun iya tetap masalah apa? Sunat. Tapi yang paling penting apa? Mestinya kalau logikanya kan gini. Logikanya, sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam. Mestinya kan sekali habis waktu, habis kesempatan. Sehingga harusnya tidak usah kodok. Langsung dosa saja, nggak usah. Ini sebelum ada Islam loh, sebelum ada fikih loh, saya ulang lagi ya. Misalnya gini, ngajinya Gus Bah itu kalau malam jam 9 sampai setengah 12. Orang datang jam 12. Ngaji saya adalah di jam itu, sekali kelewat, nggak ada lagi. Sholat harusnya kan gitu, Allah buka sholat, untuk menerima sholat, itu jam menerimanya itu setengah 5 sampai jam 6. Sekali kelewat kan harusnya sudah hilang. Andekan tidak ada peristiwa itu. Apa? Andekan, paham dong ya? Gara-gara peristiwa itu akhirnya tersimpulkan jam sholat habis pun tetap wajib. Buktinya Nabi tetap sholat. Jadi nggak bisa dipraktekkan kayak jam buka dokter. Kalau jam buka dokter sekali kelewat jam kan ada sudah tidak bisa periksa. Ini kan jam Allah menerima sholat, terus kelewat berarti tidak usah sholat. Itu terpatahkan dengan cerita riwayat Nabi pernah kodok. Dong ya. Coba kalau Nabi nggak pernah kodok. Terus ulama cara istihad gimana? Bagaimana kalau sholat itu waktu sudah keluar? Apa tetap sholat kodok? Apa tidak usah sholat? Nggak ada sunnahnya, nggak ada tuntunannya kan terus. Iya tak? Kalau tidak ada tuntunannya terus biasanya milih rasa sholat kan dong. Kira-kira loh. Saya ini sidik-sidik kan nggak ada tuntunannya. Loh ya misalnya ada peristiwa itu, kemudian ada orang kok turun ngeblok lewat. Hukumnya gimana coba? Harus sholat pada waktunya sudah lewat. Apa tidak perlu sholat kayak dikiaskan praktek dokter tadi? Pikiran teman. Orang tuntunan nih, orang hadis sih. Pasti ulama bingung kan? Kecuali yang pede goblok pede, tapi sing waras maksudnya. Karena goblok pede ku penak wae ora tau ngaji nek ngomong fikih kowe dene pol. Tapi jeneng bodoh pede-pede. Kan enggak banyak pertimbangan, apa? Wong alim mesti mamang kan, apa ngomong kene ana hadis iki, ngomong ngene hadis iki kan terukur. Wong bodoh kan seragakan pikiran, ilmune samune iku tok. Enggak misalnya ada peristiwa itu, kamu sholat kamu kiaskan buka jam praktek dokter apa jam sarapan? Nah jam pakai kias dokter berarti sekali kelewat jam gak ada bisa. Ya, barokahnya hadis itu dan barokah lalinya Kanjeng Nabi itu menjadi kita ngerti nak sholat terus keluar waktunya ya tetap wajib. Itu yang paling pokok. Itu artinya Allah ngintikan Allah neng kekasih wae salah wae barokah. Nah, intinya kitab ini muji Allah neng kekasih salah wae barokah. Apa meneh gak salah. Nah kowe gak bener wae salah apa meneh? Salah. Kowe ku bener wae salah apa meneh? Salah ya mau. Misalnya kayak istiqomah ngimami masjid, itu istiqomah tangangkangi masjid. Ya kowe ku bener wae. Salah kaya ana wong seneng silaturahim ngalor ngidul sowan gurune. Takono bojone, men kluyuran ae. Duit dikekekno kiai lali anak bojo bar. Wis mulane kula salami templek santri ku susah. Mulane kula nak salami templek wong sugih seneng. Ora kok perkara seneng wong sugih, relatif duit luwian. Tapi nak salami wong melarat iki duit heroik iki. Duit nyawa ya. Nah, duit jatah bleras jadi salamno templek kiai. Mulane kadang-kadang kuwi jogeman, gedeng kiai tetep wong alim. Wong alim sakjane kesunatane kiai malah kancanan wong sugih. Dadi nak sing dikekno iku dhuwit luwian. Nek dhuwit kok Mustofa iku dhuwit jatah beras. Iku rawan haram, perkarane iku dhuwit nyawa, paham ya? Ya tapi saiki wong LSM ra iso ngaji, ana kiai kancanan sugih kiai milih wong sugih anti wong melarat. Masuk tak kok maksud iku ora ngono, dul. Paham ya? Justru jutu bahaya anak kiai nampa sedekah kok melarat iki dhuwit-dhuwit nyawa iki.
Jatah sangune anak, jatah beras, jatah. Nah dhewe wong sugih. Wong bolak-balik sangone wong sugih. 1 juta, tak takoki lho kok kathah. Kulo kan kiye itu, takon 1 juta kok kathah. Niku dhuwit parkir, Gus. Kulo nak teng Jakarta seminggu entek 1 juta monggo parkir. Itu mesti dhuwit luwian. Tapi ana santri melarat salam tempel, pitike kuru dito. Mulane Kanjeng Nabi ku ya seneng Bilal, tapi akrabe tetep ambek Abu Bakar. Perkara ini nak sing digano Abu Bakar mesti dhuwit luwian. Abu Bakar ku wong su. Jadi Nabi masih seneng Bilal, hijrah Nabi mbek Bilal tapi Abu Bakar. Gak jawab ae. Mergo Abu Bakar sanggup sak kepes duwe. Jadi iku jek duwe luwian. Ditakoki Nabi lah sing mbok gawa kok akeh sing kok malu akeh, aman kan? Sing ditinggal yo aman. Terus ajak Bilal. Jadi maksudnya ngono dadi yo wong iku ngerti yo dadi nak urusan bab duwe iku luwih gampang halal kok wong sugih. Mergo mesti duwe luwian yasaluna kamadza yunfiqu hasil apa termasuk jawaban kulil afu maknane sing luwi luwian. Jadi kaya aku disangoni Mustafa 100.000 ya rodok haram. Rodok haram itu duit jatah meseli anak, kadang anake watuk, kadang rong duwe minyak goreng. Tapi nak si nyangoni misalnya aja pejabat contoh, sugih apa sugih. Pejabat kadang nyangoni ku order politik barang kok repot. Wong sugih sing ora pejabat. Kuwi ku mbok akeh lah, lho kula nate lho mboten sombong. Kula nate dolanan gak jarak. Wis jelas ra jarak, wong sugih tenan ora jarak. Ketemu kula teng wae ning daerah tertentu. Kula sangone 5 juta. Berong tau keramat kaya aku, mulane mesti aneh cara kowe. Ketemu ra jarak nyangen aku 5 juta. Tak kok. Lho kok iso? Kula wong sugih, kudu dhuwit akeh. Gak jatah, boten Gus duit luwian, sampe mun gedolanan mawon duit luwian. Jadi ku luwih halal mesti 5 juta tapi luwian. Jadi misalnya Mustafa 5 juta kok disalam nempel aku, mesti omahe bar 3 dekno 5 tahun. Ya mesti ya setengah haram lho, mosok kiai kok nampa hasil gadean apa? Rumah. Ya iku sirine kenapa Nabi ya seneng wong fakir tapi ya fi halatin dalam satu momentum. Ya seneng wong sugih dalam momentum yang lain. Mulane rapat perang Khandaq ya ambek Abu Bakar, Utsman sing sugih-sugih. Bilal gak melok rapat. Tapi ndak adzan ngongkon Bilal. Ning kon wong sugih kene suarane rapati banter. Mulane ajane ya mos ya dadi ke muadzin ya muadzin. Ya dadi apa? Bilal. Ini suara melek. Jadi akhirnya kaya Utsman ya ora kaya Bilal. Ya ora lawala dong bahasa Arab itu. Jadi wong kudu ngerti, kan jogeman kritik kiai kok kancaran sugih-sugih tok. Malah normal ngono. Mergo misale wong sugih daerahno kiai ning Jakarta, kan anak bojone diting aman to ora? Aman. Nah wong melarat daerahno kiai ning Jakarta 3 dino. Mulai dipisoi wong akeh. Mergo jajan macul ning wong sugih. Wis kadung dikeki duwe. Melanggar gak macul wis diamuk. Bojo wae tagihan wis musibah akeh. Ya ngerti ya. Jadi kabeh ku DL-mu. Ora kok bebas kiai. Lah kecuali kiai sing pancen nakal, mau kancaran sugih tok anti wong melarat. Nah ulama ndak akan seperti itu. Proporsional apa? Proporsional. Jelas ya. Jadi orang ngomong. Jadi salahin Nabi kuwi mau salahin Nabi iku dadi sunnah. Intine Allah iku ngendikane Ibnu Hajar Al-Asqalani, Allah cek seneng mbek Nabi ne. Wong pas salah wae dadi barokah kaya qodok subuhe Kanjeng Nabi. Akhirnya kita tahu meskipun qodok tetap wajib salat. Pun ya. Alhamdulillahil mizan wa mundalil wa mablagh ridha wa sinatul ars. Alhamdulillahil mizan wa mundalil wa mablagh ridha wa sinatul ars. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita ikuti bersama pengawasan Gus Baha di channel Gus Baha. Semoga dengan senantiasa mengikuti pengajian Gus Baha, kita semua oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin.